Ini banyak berhenti juga ya, pernah berhenti pada tahun sampai Jepang kalah ya. Yakugaku ini menjadi Yakudeigaku. Nah, jadi sempat bubar, ini yang di Jakarta ya, sempat bubar. Jadi setelah Jepang ini bubar karena kenapa? Karena mahasiswanya ikut berperang ya. Pada waktu itu hingga eh, dipromosikan diproklamasikannya kemerdekaan. Kemudian setelah merdeka barulah mulai terbentuk ya perguruan tinggi ahli obat di Klaten. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal sekolah ya, Fakultas Farmasi Gajah Mada ya. Jadi UGM Farmasi UGM itulah sekolah farmasi pertama di Indonesia setelah merdeka. Meskipun sempat ada ya, yang didirikan oleh Jepang. Dulu enggak ada. Jadi bayangkan ya, Indonesia dijajah 300 tahun ya. 1800-an gitu ya, sampai 1943 ya. Belanda kan cuma 3-5 tahun kalau salah Jepang. Jadi setelah ini Belanda tidak ada sekolah dibikin. Caranya adalah mengirim orang Indonesia sekolah ke luar negeri. Tapi dengan catatan setelah pulang harus tunduk sama pemerintah Belanda kan, itu aturannya. Nah, akhirnya banyak yang sekolah. Nah, ini pada awal kemerdekaan inilah di sekolah farmasi ya diresmikan dua ya, tahun 1947 ya, dibukalah sekolah farmasi ketiga ya, kedua ya, di Indonesia yang diberi nama jurusan farmasi di Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia ya, yang kemudian menjadi Departemen Farmasi Institut Teknologi Bandung atau Sekolah Farmasi ITB yang sekarang ini. Jadi dulu ITB itu adalah bagian dari Universitas Indonesia. Jadi Universitas Indonesia itu luas ya. Indonesia itu Fakultas Pertanian di Bogor yang sekarang menjadi IPB, ya, Institut Pertanian Bogor. Kemudian Fakultas Hukum itu di kalau tidak salah di Unair ya, kalau tidak salah Unan, Andalas ya, di sana. Makanya ahli-ahli hukum terkenal itu kan rata-rata dari situ ya, dari Unan, alumni Unan Andalas. Kayak yang rata-rata orang di sana. Kita lihat pengecar-pengecar kondan di Indonesia itu rata-rata dari sana semua. Kemudian ahli ekonomi Unhas, ya itu cabangnya ya. Dulu Fakultas Ekonomi Unhas, UUI didirikan di Makassar, Universitas Indonesia ini ya. Jadi namanya Universitas Indonesia ya, Indonesia. Akhirnya setelah mereka berdiri sendiri, maka terbentuklah banyak universitas ya seperti itu. Jadi UI itu adalah banyak ya, kecuali UGM beda sendiri ya. UGM beda sendiri dia alurnya. Sama seperti Unmul ya. UGM itu sama Unmul, UGM, Unair itu berdiri sendiri dia. Artinya tidak melalui jalur cabang-cabang seperti ini. Kemudian kedua lembaga pendidikan tinggi farmasi didirikan pada masa perang. Mereka inilah yang perkembangannya farmasi Indonesia selanjutnya mempunyai peran yang penting. Jadi kedua perguruan tinggi ini farmasi ini ya UGM, dan makanya UGM itu tidak bisa lepas dari sejarah. ITB tidak bisa lepas dari sejarah meskipun ITB itu awalnya dari UI ya, Universitas Indonesia. Jadi sejarah farmasi. Nah sekarang ada farmasi ITB, ada lagi farmasi di UI ya. Nah UI itu belakangan lagi. Kalau sejarahnya dia kenapa bisa ikut farmasi ikut di ITB ya karena dia satu fakultas ya. Jadi Fakultas Ilmu Pasti itu masuk ITB ikut semua meskipun belakangan membentuk MIPA juga di UI. Kecuali pertanian tidak dibentuk kembali, ekonomi dibentuk semua ya. Nah, kalau UI sejarahnya UI sekolah farmasi di UI yang paling pertama didirikan itu adalah sekolah kedokteran ya. Jadi dulu sekolah kedokteran itu kalau kita Bu Yurika sudah sampaikan mungkin ya bahwa dulu itu kalau ada sekolah kedokteran di situ ada farmasinya juga karena dulu kedokteran farmasi satu kan ya seperti itu. Jadi sekolah pertama di dunia itu adalah yang mendirikan sekolah kedokteran pertama adalah Hippocrates ya. Nah di situ ada farmasinya. Nanti tahun 1000 berapa ya? Para Raja Frederick II ya
Raja periode kedua memisahkan secara resmi, meskipun sebelumnya itu sudah dijalankannya, prakteknya sudah dipisahkan di Timur Tengah. Nah, pada masa perang kemerdekaan ini ya, terutama menjelang penyerahan kedaulatan ini ada beberapa penting ya. Yang pertama itu reglemen ya, itu perubahan reglemen tentang ini ya, farmasian, kemudian ordinasi bahan-bahan berbahaya. Di sini munculnya obat keras ya, obat narkotik di sini awal mula asal mulanya. Nah, kemudian sejarah farmasi itu sejarah farmasi di kolonialisme ya, di penjajahan sampai menjelang kemerdekaan ya. Nah, itu mungkin kalau di kerajaan ada enggak sejarah farmasinya? Ya, sejarah farmasi itu jamu itu akan sangat luas kalau kita hanya membahas sejarahnya jamu ya. Itu setiap kerajaan beda-beda. Tapi yang kita maksud di sini lah farmasi secara profesional gitu ya, melalui pendidikan. Jadi kita lihatnya dari sejarah. Nah, periode setelah perang kemerdekaan sampai sekitar tahun 1998 itu apa masalah yang di sini saya ulang kembali ya, saya lupa sampaikan di sini. Masalah yang terberat di sini waktu itu adalah apotek dipimpin oleh dokter. Ini yang jadi agak sulit ya, teman-teman apoteker memperjuangkan bagaimana caranya bisa merebut kembali itu. Nah, sampai di perang kemerdekaan ini terjadi perkembangan ya, lulusan asisten apoteker ya, kemudian kemudian lulusan apoteker juga sudah mulai ada ya. Jadi pada masa ini lulusan apoteker tahun 1950 ya dibuka sekolah asisten apoteker, kemudian dalam jangka waktu pendidikan selama 2 tahun dan lulusan angkatan pertama dari SSN tercatat 30 orang dan sementara itu apoteker mengalami peningkatan ya berasal dari karena ada juga yang keluar dari sekolah dari luar negeri ya. Dan ini untuk lulusan dalam negeri sendiri itu di tahun mulainya itu 1953. Bagian farmasi Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi UGM untuk pertama kali menghasilkan 2 orang apoteker. Kemudian disusul 1,5 tahun kemudian bagian teknologi Bandung menghasilkan apoteker pertama yakni pada 2 April 1955. Nah, di sini pada tahun 1953 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembukaan apotek karena kekurangan tenaga apoteker pada masa itu. Ya, jadi maka di sini juga dibuat dulu di masa ini ada aturan ya bahwa apotek jaraknya tidak boleh berdekatan, apotek harus karena tujuannya pemerintah pada waktu itu adalah supaya setiap daerah ada apoteknya supaya obat terjangkau gitu ya. Jadi sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tersebut untuk membuka apotek boleh dilakukan di mana saja dan tidak boleh diperlukan izin dari pemerintah. Dulu ya, sekarang pada masa ini sudah mulai berlaku bahwa sekian misalnya 5 km baru boleh ada apotek lagi ya. Nah, harus ada izin. Nah, sampai sekarang persyaratan itu semakin ketat. Nanti saya ceritakan juga apa syarat-syaratnya di apotek saya mudah-mudahan cukup ya kalau saya 2 pertemuan. Saya biasanya 2 pertemuan atau 3. Nah, itu jadi tujuannya di sini undang-undang ini adalah supaya pemerataan ya, dan beberapa daerah yang sudah padat apoteknya sudah ditutup dulu. Nah, selain Undang-Undang Nomor 3 tersebut, keluar juga Undang-Undang Nomor 4 tentang apotek darurat ya, yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk memimpin sebuah apotek. Ini lagi penderitaan kedua apoteker ya, bahwa asisten apoteker boleh memimpin apotek ya. Kenapa alasan pemerintah waktu itu? Karena sedikit apoteker. Bayangkan tadi ya 30 asisten apoteker baru 3 baru berapa apoteker ya. Sementara yang dibutuhkan banyak, makanya boleh. Tapi ini juga diam-diam berjalan apotek yang dipimpin oleh dokter tadi itu masih jalan juga. Jadi hanya bertambah apotek dipimpin oleh asisten apoteker, dokter boleh juga. Ini yang jadi masalah ya pada waktu. Jadi ini Indonesia itu farmasian itu banyak kisah kelamnya ya. Ini saya cerita. Ini mulai dari sini. Kemudian selanjutnya muncul lagi dengan targetnya ini ya, muncul lagi undang-undang ya tentang ini nomor 77 ya. Ini tentang ini bukan undang-undang sih. Kepmenkes ya. Kenapa? Karena ini kalau dari segi awal pembuatannya undang-undang ini harusnya berakhir ya tahun
1958. Tapi karena pada masa itu ini masih lanjut. Nah, di sini juga periode terpenting ya bahwa lahirnya Ikatan Apoteker Indonesia ya pada tanggal 17 dan 18 Juni di Jakarta tahun 1995 terbentuk. Sebelumnya itu sudah terbentuk duluan ya. Saya tidak bercerita di sini. PAVI, Persatuan Ahli Farmasi, sekitar 4 tahun sebelumnya. Ini sekitar tahun 49 itu kalau lupa ya. Sudah terbentuk. Karena mereka sudah banyak kan ya. Kemudian pada tahun itu pula tepatnya tanggal 19 sampai 23 Desember 1995 di Kaliurang Yogyakarta juga terbentuk ikatan ya. Konferensi antar mahasiswa farmasi Indonesia yang pertama dan melahirkan namanya Mafarsi. Mafarsi ini sekarang namanya menjadi ISMA Farsi, ya, Ikatan Selebriti Farmasi Seluruh Indonesia. Karena kalau ketemu ya hanya foto-foto kerjanya, tidak ada idenya. Saya dulu pengurus ISMA Farsi ya. Saya aktif dulu di ISMA Farsi. Kemudian perkembangan ilmiah di pendidikan farmasi berdirinya jurusan Farmasi 4 tahun 1957. Nah, di tahun 1955 ini datanya sudah lumayan ya, jumlah apoteker sudah tercatat 108 orang, asisten apoteker sudah 1.218 orang, ya, di mana apotek sudah sebanyak 131, pabrik sebanyak 7, dan pada tahun 1958 jumlah tersebut bertambah ya menjadi apoteker 132, asisten apoteker 1.613. Jadi memang selalu banyak apotek ya, asisten apoteker ya. Makanya ini. Nah, ini kondisi farmasi pada zaman atau pada periode tahun 1958 sampai 1967. Nah, di sini pada periode ini ya meski upaya untuk memproduksi obat telah banyak dirintis, pada kenyataan industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa ya dan terjadi sistem penjatahan bahan baku obat. Nah, sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang memperoleh bagian jatah atau mereka yang punya relasi dengan luar negeri. Nah, ini masalah ini ya, sampai hari ini masalah ini belum ya, yaitu Indonesia tergantung impor ya, bahan baku obat Indonesia. Jadi selanjutnya ya, penderitaan selanjutnya orang farmasi di Indonesia itu adalah kita terkendala bahan baku ya. Ada lagi apotekernya, jadi akhirnya apa, apoteker hanya kerjanya menjual, bukan membuat obat, menemukan ya, bukan. Ini yang perlu diluruskan. Makanya sekarang kita sudah kembangkan program studi, ada sains, ada klinik. Harapannya ada yang fokus pelayanan, ada yang fokus mencari, membuat obat. Gitu ya. Jangan malu jadi petani, ya, petani obat, gitu ya, petani obat herbal. Jangan malu jadi petambak gitu ya, nelayan gitu ya. Nah, tapi itu untuk arahnya produk-produk seperti itu bisa dikembangkan jadi obat ya. Apa sih di laut yang dibutuhkan? Di laut banyak sumber daya alam di laut yang bisa dikembangkan jadi bahan baku obat. Ya, contoh yang kita bahas di biologi misalnya arthropoda ya, kepiting saja itu kalau bisa dimanfaatkan ininya, itu banyak ininya ya, cangkangnya yang kita tidak makan itu bisa difungsikan gitu ya. Nah, ini yang yang masalah sampai hari ini. Nah, ini sudah mulai sejak tahun 1958. Jadi jangan heran kalau kondisi kita masih sampai hari ini masih perjuangan ya, masih memperjuangkan bagaimana bisa merdeka bahan baku ya, obat. Nah, kenapa sulit yang dilawan itu? Karena banyak pebisnis tidak mengharapkan bahwa ada sebanyak produksi bahan baku dalam negeri supaya